Salam selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara, pagi hari ini saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Saudara-saudara sekalian, mengasihi diri sendiri tidak selalu berarti egois. Orang yang mengasihi diri sendiri sebenarnya ingin supaya kualitas hidup yang dimilikinya menjadi lebih baik. Demi itu maka ia tidak keberatan untuk menerima persoalan dan berbagai pergumulan hidup sebagai sarana yang Tuhan pakai untuk menempa dirinya, sehingga semuanya itu berguna bagi diri sendiri dan berdampak baik bagi kehidupan orang lain. Saudara-saudara sekalian, Paulus adalah orang yang mengasihi dan juga peduli akan dirinya. Ketika di dalam pelayanannya ia harus berhadapan dengan banyak tantangan, ia memandang semuanya itu sebagai bagian dari proses menuju suatu keadaan yang lebih baik, yaitu supaya sesudah dia memberitakan Injil kepada orang lain, jangan ia sendiri ditolak. Ia kemudian mengambil perumpamaan seorang atlet. Tidak ada atlet yang akan berhasil jika ia tidak melatih tubuhnya sedemikian rupa. Nah, saudara-saudara, kata melatih tubuh di dalam bacaan tadi berasal dari kata Yunani hupopiazo. Kata ini memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah memakai hingga lusuh sekali untuk sebuah pakaian. Arti yang kedua, saudara-saudara, adalah menampar atau memukul hingga memar, yang berlaku untuk seorang petinju. Dan yang ketiga adalah memperlakukan tubuh dengan keras atau dengan memberi beban berat untuk seorang pelari. Nah, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27 tadi, Paulus memakai gambaran ini untuk menunjukkan spiritualitasnya yang kuat. Karena ia telah mengizinkan dirinya dibentuk oleh berbagai macam persoalan berat dan penderitaan yang bertubi-tubi. Bukankah dengan cara mengalami semuanya itu justru ia sedang mengasihi atau mempedulikan dirinya sendiri? Salahkah itu, saudara-saudara? Mengasihi dan mempedulikan diri ternyata tidak identik dengan egois atau mencari kesenangan pada diri sendiri. Malah hal-hal yang menyenangkan diri tidak jarang justru akan mencelakai seseorang. Dan itu berarti tidak mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri berarti mau berpahit-pahit karena sadar ada sesuatu yang lebih baik yang akan kita terima melalui kepahitan itu. Mau bersusah-susah karena sadar ada sesuatu yang indah di balik kesusahan yang dijalaninya. Contoh, mengapa ada orang yang terus bernyanyi kerja buat Tuhan selalu manisé, walaupun pada kenyataannya ada atau mungkin malah banyak sekali kepahitan yang dirasakan atau dialami. Mengapa demikian? Karena orang tersebut yakin bahwa dengan kepahitan-kepahitan yang dialami, maka di situ kehidupan imannya sedang dibentuk. Dalam hal ini, saudara, menghayati dan menikmati kesulitan adalah bentuk kasih dan kepedulian terhadap diri sendiri. Atau contoh selanjutnya, saudara, mengapa ada orang yang mau berlelah-lelah di tengah kelelahan kerjanya untuk melayani Tuhan? Sebab dia yakin bahwa dengan kelelahan-kelelahan yang dialaminya, pertumbuhan rohaninya sedang dipelihara. Dalam hal ini, menghayati dan menikmati kelelahan adalah bentuk kasih dan kepedulian terhadap diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, bacaan kita pagi hari ini memberikan kepada kita sebuah nasihat yang sangat baik, bahwa Paulus ketika ia mengasihi dirinya sendiri, justru ia memberi dampak yang baik bagi dirinya sendiri maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya,
yaitu orang-orang yang dilayaninya, dan tentu saja membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka sekarang mari kita belajar untuk mengasihi dan juga mempedulikan diri kita. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita di hari ini. Amin.